Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amma ba'du. Bapak-bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita anugerah kehidupan yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmat itu dengan taufik sehingga kita menjadi ada di tempat ini semata-mata karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala semakin mengokohkan iman kita, semakin memberikan kita motivasi untuk terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini ulun izin menggantikan Ustaz Khairul Anam yang qadarullah kita doakan beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kepulihan kepada beliau. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala atas kesabaran beliau dalam ujian yang Allah berikan, Allah Subhanahu wa taala angkat derajat beliau dan Allah ampuni dosa-dosa beliau. Dalam kesempatan ini ulun ingin tentunya memulai untuk diri ulun pribadi dan mengajak kita semua pada kesempatan ini sama-sama untuk mentadabburi pesan-pesan Rabbani, pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara surat-surat pendek di dalam Al-Qur'an yang rancak kita ulang-ulang, mungkin jadi surat favorit kita, surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Ulun ingin pada kesempatan ini mengajak diri ulun pribadi lebih utama kembali mentadabburi pesan-pesan Allah di dalam surat Al-Ikhlas. Mudah-mudahan setelah ini ketika kita menggunakannya di dalam tilawah kita, di dalam salat kita, maka semakin kita merasakan nikmatnya membaca Al-Quran itu dan mendapatkan khusyu'an di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Ikhlas, nama suratnya Al-Ikhlas, tetapi ternyata di dalamnya tidak ada kalimat ikhlas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah itu esa. Allahus Samad, Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak melahirkan dan tidak juga dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Diceritakan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ubay bin Ka'ab, ternyata dahulu ada orang-orang musyrikin, atau kalau di dalam riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan yang datang ini bukan orang-orang musyrik tetapi A'rabi. Orang-orang musyrikin bukan hanya yang di sekitar kota Makkah, tapi A'rabi, yaitu orang-orang yang tinggal di pedalaman, datang kepada Nabi SAW, lalu kemudian berkata, Ya Muhammad, unsub lana rabbak. Wahai Muhammad, sebutkan nasab Rabbmu, nasab Tuhanmu.
Maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan surat Al-Ikhlas. Menurut pian berataan, pertanyaan orang Baduy ini menarik kada? Sebutkan nasab Allah aja. Kenapa jadi terfikir oleh orang Arab nih betakun ke Nabi Muhammad SAW sebutkan nasab Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kenapa ya? Sampai kepikiran kayak gitu. Nah, setidaknya ada dua hal yang bisa kita tangkap dari pertanyaan ini. Yang pertama adalah orang Arab secara umum mereka adalah bangsa yang sangat memperhatikan garis keturunan. Itu jelas. Ulun bisi kawan dari Banyuwangi, Arab, marganya At-Tamimi. Itu amun tetamu orang Arab di mana aja, kawa bucuur. Oh, ini anaknya si Anu nih, ini Anu nih dari sini deh. Begitu mereka kuat melihat garis keturunan itu. Pian ini siapanya siapa gitu. Nah, sampai seperti itu. Padahal mereka bertemu di suatu tempat yang sama-sama asing bagi mereka. Tapi kawa becuur. Saking mereka itu sangat memperhatikan masalah garis keturunan. Bahkan kemudian saking perhatian yang mereka terhadap garis keturunan ini, ternyata kebiasaan ini pun kemudian dijadikan syariat di dalam agama kita. Memperhatikan masalah nasab ini menjadi syariat. Salah satunya adalah kejadian yang diabadikan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uuhum li'abahihim huwa aqsatu 'indallah." Sebutlah mereka, panggillah mereka dengan nama-nama ayah mereka, yang itu lebih adil, itu lebih benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab turunnya apa ayat ini? Sebab turunnya adalah ketika Nabi SAW berisi anak angkat, anak asuh ngarannya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Saking sayangnya Nabi sama Zaid bin Harithah, Nabi berdiri di hadapan Ka'bah memanggil orang-orang Quraisy. Lalu kemudian dipersaksikan oleh mereka, Nabi mengatakan ini adalah Zaid bin Muhammad. Nabi mengatakan ini adalah Zaid bin Muhammad. Nah, Allah Subhanahu wa taala langsung menegur Nabi Muhammad dengan menurunkan ayat ini. Panggillah dia mereka dengan sebutan ayah mereka. Nah, dahulu menjadi kebiasaan orang-orang jahiliyah, kalau mereka sayang dengan seseorang, maka mereka akan merubah garis keturunannya. Dikatakan, ini adalah bin aku. Jadi, itu kebiasaan orang-orang jahiliyah. Maka Nabi Muhammad SAW sempat melakukan itu kepada Zaid bin Harithah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menegur Nabi Muhammad dengan menurunkan surat Al-Ahzab ayat 5. Allah memerintahkan, Udu'uhum li'abaihim. Sebutlah atau panggillah mereka dengan nama ayah mereka. Jadi dikembalikan kepada bin Al-Harithah. Nah, jadi begitu Islam itu sangat memperhatikan garis keturunan. Maka salah satu syariat yang menopang bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga nasal, bahkan ini menjadi maqasidus syariah. Salah satu tujuannya ditegakkannya syariat adalah hifdzun nasal, menjaga garis keturunan. Makanya Allah mensyariatkan nikah. Nikah itu tujuannya supaya garis keturunan itu jelas. Maka ini menjadi bersama ini pula menjadi sebuah pembelajaran yang begitu dalam bagi kita. Hendaklah kita bujur-bujur memperhatikan anak keturunan kita. Di tengah maraknya media sosial, kenakalan remaja, maka rancak benar gitu ulun mendapatkan kayak kisah gitu, curhat tentang bahwa inya ini, si yang berkisah ini
lahir tapi di luar nikah, lalu hendak nikah. Nah, ulun kena mengakunya bin siapa? Sampai seperti itu. Alhamdulillah nih sadar, orang yang berkisah lalu ini sadar. Maka ulun sampaikan, yang harus menjadi wali adalah wali hakim. Kada boleh abah nang menikahi mama pian itu yang menjadi wali nikah. Meskipun menurut pengakuan mama pian, inyalah yang menyebabkan datangnya kehamilan itu. Tetap gugur karena sebab apa? Karena pian lahir di luar pernikahan, di luar akad pernikahan. Nah, di luar sana banyak yang sudah terlanjur menikah, sudah hamil gonol, kemudian menikah, itu menikahkan lagi, ya. Maka pernikahan yang dinikahkan melalui anak yang tadi, yang lahir di luar nikah tadi, maka menjadi anak yang tidak sah gitu. Pernikahannya kada sah, kemudian melahirkan anak yang secara nasab tidak sah. Karena amun ini konsekuensinya adalah terhadap hak waris. Karena hak waris kada dapat. Karena kalau sudah misalkan ketahuan, nang abah taubat misalnya, atau nang mama taubat lalu berkisah, nak minta maaf lah, pian ni semalam lahir di luar waktu pernikahan, mama kebobolan, jadi pian kena kada dapat warisnya. Nah, ini hari ini banyak orang yang saling menumpahkan darah, beabutan di dalam keluarga karena masalah waris. Jadi Islam itu menjaga anak keturunan supaya apa? Supaya hal-hal yang seperti itu terjaga. Hifdzun nasal itu akan bermuaranya juga pada apa? Menjaga nyawa, menjaga kehidupan seseorang. Karena banyak manusia yang akhirnya saling menumpahkan darah karena sebab masalah warisan, karena sebab harta. Yang karena penggugurnya adalah sebab ketidakjelasan garis keturunan. Jadi yang pertama adalah tadi apa? Sebab orang Arab bertakun tentang nasab Allah adalah karena kebiasaan mereka bahwa faktor menjaga garis keturunan itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi mereka, dan itu kemudian menjadi syariat agama kita. Yang kedua adalah karena ternyata mereka itu tahu sebelum Nabi Muhammad SAW datang, mereka punya tradisi menyembah berhala. Dan ternyata berhala itu asal muasalnya adalah manusia. Asal muasalnya adalah manusia. Makanya karena dia adalah manusia, jadi wajarnya bertakun. Asal muasalnya dari mana? Bin siapa? Karena memang apa? Mereka tahu asal muasal berhala yang selama ini mereka sembah diantaranya adalah orang-orang manusia, maksudnya dalam jenis manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang berhala pertama di muka bumi, yaitu di tengah-tengah kaum Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Nuh mengisahkan ketika Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun, mengajak kaumnya untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dengan congkaknya pemimpin-pemimpin umatnya Nabi Nuh itu berkata langsung di hadapan Nabi Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum. Mereka berkata, pemimpin-pemimpin kaum itu, jangan tinggalkan sesembahan kalian. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ada 5 nama yang disebut. Wala tadharunna wad, suwa', yaghuth, ya'uq, nasr. Nah, siapa 5 ini? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, jarak antara Nabi Adam lalu kemudian sampai kepada Nuh
itu adalah asyru qurun, 10 generasi. 10 generasi. Mereka di atas tauhid awalnya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sebelum diutusnya Nabi Nuh, mulailah datang syaitan menyuruh mereka untuk beribadah kepada selain Allah. Nah, di antara keturunan Nabi Adam yang melanjutkan dakwahnya Nabi Adam adalah ada 5 nama tadi. Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Mereka ini adalah nama-nama orang saleh di tengah mereka. Lalu kemudian setelah mereka meninggal dunia, maka pengikut mereka, murid-muridnya ini kemudian berkata, cakanya, bahasa kita, cakanya, kita olahkan patung. Amun melihat patung itu, semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecintaan mereka kepada 5 orang salih ini, lalu masing-masing pengikutnya punya rencana gitu. Cakanya diolahkan patung. Amun karena kita melihat patung itu, maka mengingat kita kesolehan mereka, lalu semangat kita beribadah kepada Allah. Jadi awal mula rencana mereka itu baik, bagus. Melihat gambar sidin, rajin beribadah. Kayak itu. Kayak itu kan gitu. Amun melihat patung sidin nih, wah ini sosok panutan kita, akan menjadikan kita kuat beribadah. Lalu kemudian generasi ini, kata Ibnu Abbas, meninggal. Lalu kemudian datanglah generasi sesudah. Lalu kemudian syaitan mengatakan kepada mereka, orang-orang sebelum kalian, dulu mereka berdoa di hadapan patung ini, tawaf di hadapan patung ini. Lalu dengan sebab itulah Allah menurunkan hujan. Dengan sebab itulah Allah mengabulkan permintaan-permintaan. Lalu kemudian mulailah mereka ini beribadah kepada si 5 orang tadi. Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Mimma khati'atihim ughriqu. Karena sebab dosa inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala membinasakan semuanya. Seluruh umat Nabi Nuh itu dibinasakan kecuali yang beriman kepada Nabi Nuh. Bahkan setelah bahtera Nabi Nuh sandar, ternyata kata Imam Ibnu Katsir, pengikut Nabi Nuh yang sedikit ini kemudian kena wabah dan meninggal. Jadi yang tersisa adalah hanya Nabi Nuh dan anak keturunannya. Makanya Nabi Nuh ini kemudian disebut juga dengan Abul Bashar Ats-Tsani, bapak manusia yang kedua, karena semua manusia sebelumnya binasa. Nah, jadi 5 berhala tadi larut. Lalu kemudian berkembanglah keturunan Nabi Nuh. Sampailah pada kaum Ad. Yang Allah utus kepada mereka Hud. Tinggalnya di Iram. Iram ini masih di wilayah apa ya? Masih di tanah Arab, di Jazirah Arab. Jadi di sini muncul lagi berhala yang kedua di muka bumi. Maka Allah binasakan dengan angin yang dengan badai angin dan petir yang terus menerus tanpa henti, yang menjadikan mereka itu kemudian terbang tertiup dan kemudian bergelimpangan seperti kata Allah, ka'ajazun nakhlin khawiyah, seperti batang-batang pelepah kurma yang kering gitu. Karena saking dinginnya merusak tulang-tulang mereka dan kemudian memusnahkan mereka. Sampai kemudian sisa-sisa yang selamat yang beriman dengan Nabi Hud hijrah ke wilayah Hijr, lalu mereka menjadi Thamud. Kemudian disitulah hadir Nabi Saleh. Dari sini kemudian muncul lagi berhala. Nah, sampai sebelum setelah Nabi Ismail membangun Ka'bah,
Di dalam tarikh Sirah Nabawiyah yang disusun oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri diceritakan bahwa setelah banjir di Yaman, Saddu Ma'rib, bendungan Ma'rib itu pernah jebol, terjadi banjir besar di Yaman, ternyata dampaknya adalah mengeluarkan kembali berhala yang disembah oleh kaum Nuh, yang 5 tadi. Wad, Suwa', Yaguh, Ya'uq, Nasr tadi keluar lagi, sehingga disembah lagi oleh manusia. Lalu kemudian terdapatlah kemudian terjadilah kesyirikan di wilayah Syam. Lalu ada Amr bin Luhai al-Khuzai, salah seorang Arab yang tinggal di dekat Makkah. Ketika dia sedang berdagang ke sana, dialah orang yang pertama membawa Hubal ke dalam Ka'bah, membawa dari Syam, lalu diandak di dalam Ka'bah. Dialah orang yang pertama menjadikan penduduk Makkah itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah berkembang, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan pulang di dalam surat An-Najm, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Ada disebut berhala 3 besar di Arab itu, Lata, Uzza, Manah. Nah, Uzza bentuknya pohon, Manah bentuknya batu besar. Kemudian kalau Lata itu adalah patung yang dikelambui. Patung yang dikelambui. Siapa Lata? Lata ini adalah orang soleh. Lata itu sendiri maknanya adalah tukang roti. Jadi Lata ini kebiasaannya adalah membuat roti, penjual roti. Kalau musim haji datang, jadi syariat Nabi Ibrahim masih berlaku. Orang-orang sebelum Nabi Muhammad itu sudah mengenal haji. Kalau orang datang menziarahi Ka'bah, Baitullah, maka Lata ini membagi-bagikan roti. Dia adalah orang yang rajin bersedekah, membagi-bagikan roti. Nah, lalu kemudian setelah meninggal dunia, kekaguman orang terhadap dirinya, lalu kemudian menjadikan orang-orang itu mendirikan patung. Lalu kemudian patungnya dikelambui, seperti halnya Hubal yang dimasukkan ke dalam Ka'bah. Dikelambui jadi seperti di dalam Ka'bah. Jadi kembali tadi, si Badui tadi bertakun, unsub lana rabbak, sebutkan nasab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata pertanyaan ini muncul adalah karena sebab di dalam benak orang Badui, berhala itu ada asal muasalnya. Ya, mereka adalah manusia juga. Maka ditakunilah nasabnya kayak apa. Nah, maka disinilah kita mendapatkan sebuah hikmah. Ternyata bentuk kesyirikan pertama di tengah umat manusia itu adalah karena sebab berlebih-lebihan dalam memperlakukan orang-orang saleh. Berlebih-lebihan dalam memperlakukan orang saleh. Maka lalu muncullah di situ kesyirikan yang pertama. Nah, lalu kemudian karena orang Arab tadi bertakun, unsub lana rabbak, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun menjawab, qul, katakan. Ini adalah bukti bahwa apa yang diucapkan Nabi Muhammad bukan berasal dari diri beliau, tapi adalah bentuk dikte dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad diminta untuk mengucapkan, qul, katakan wahai Muhammad, huwa, yang ikam takuni itu, dia adalah Allah, dan dia adalah ahad, dan dia adalah ahad. Ahad itu apa? Satu. Di dalam bahasa Arab itu ada wahid, satu. Ada ahad, satu. Apa bedanya ahad dengan wahid? Wahid itu bisa melahirkan itsnain, salasah, arba'ah, khamsah.
dan seterusnya. Setelah wahid, setelah satu, pasti ada bilangan berikutnya. 2, 3, dan seterusnya. Sementara ahad itu artinya satu yang tidak ada satupun angka sebelumnya dan tidak ada satupun bilangan sesudahnya. Itu makna dari kata ahad. Maka Allah mengabarkan, katakan wahai Muhammad, yang ikam minta untuk sebutkan nasabnya, namanya adalah Allah, dan dia adalah ahad, satu. Satu-satunya. Satu-satunya. Tidak ada sesuatu pun yang awal sebelumnya, dan tidak ada pun sesuatu sesudahnya. Dan dia kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala adalah As-Samad. Dia adalah As-Samad. Yaitu Ibnu Abbas berkata, yang dimaksud dengan As-Samad adalah As-Sayyidul ladzi qad kamula fi su'udatihi wasyariful ladzi qad kamula fi syarafihi wal 'azimul ladzi qad kamula fi 'azamatihi. Kata Ibnu Abbas, As-Samad itu adalah kemuliaan yang mulia, yang paling mulia, yang sempurna kemuliaannya, kemudian yang agung dan sempurna keagungannya, yang berkuasa, yang kekuasaannya itu sangat sempurna, sesempurna-sempurnanya. Maka sehingga jika kita mengenal As-Samad, sesuatu itu disebut As-Samad, maka sesuatu itu akan mencukupkan dirinya dengan sesuatu itu. Dengan sesuatu itu. Contoh, pian kada berduit misalnya. Pian pas kada berduit, dibawai kawan pian tahu kawan pian ini misal pejabat misalkan, ayo kita makanan, pas kada berduit, ayo kita makanan kemana, ya ke Bintang 5 lah. Tapi karena pian paham pian datang ini dibawai oleh orang yang secara kedudukan manusia memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki kekayaan yang baik, maka pian kada akan merasa khawatir ketika dibawai makan ke bintang 5. Kada pernah memikirkan pian duit kada dana. Pasti pian tenang aja berangkat, kada akan pusing pian. Karena apa? Karena pian paham pasti nang inya juga nang membayari. Pasti sidin juga nang membayari. Kada mungkin sidin membayar ulun makan di tempat itu amun ulun nang harus membayari. Karena sidin pasti tahu ulun ini kada penduitan, misalkan. Seharusnya kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, sikap kita pun juga akan sama seperti itu. Ketika seorang mukmin mengenal sifat As-Samad, yaitu yang maknanya tempat bergantung segala sesuatu, karena kemahasempurnaan sesuatu itu, maka tidak akan mungkin sesuatu kita itu akan merasa khawatir ketika bersama dengannya, merasa akan berbahaya ketika bersama dengannya, atau akan merasa dirugikan ketika bersama dengannya. Kada mungkin. Karena apa? Kita paham bahwa sesuatu ini sempurna kesempurnaannya, sesugih-sugihnya, sekaya-kayanya, sekuat-kuatnya, sekuasa-kuasanya. Maka kada mungkin kita akan merasa berbahaya ketika kita berpegang teguh dengannya. Maka itulah makna As-Samad. Seharusnya ketika kita membaca Allahu Ahad, kada mungkin ada sesuatu yang lebih kuasa dari Allah. Allah satu-satunya yang paling besar. Lalu kemudian Allahus Samad, dia adalah tempat bergantung segala sesuatu. Paling sempurna, sesempurna-sempurnanya. Paling mulia, semulia-mulianya. Paling berkuasa, sekuasa-kuasanya. Maka jika manusia berpegang kepadanya, tidak akan bahaya sedikit pun, tidak akan rugi sedikit pun. Lalu kemudian ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jawaban lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Sehingga sesuatu yang melahirkan atau dilahirkan, ketika Allah mengatakan bahwa Allah adalah zat yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, maka putuslah konsep nasab pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak membutuhkan tentang nasab.
Allah kadang membutuhkan pasangan hidup sehingga dari pasangan itu lahirlah anak. Atau beliau adalah, atau Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan orang tua, perlindungan orang tua sehingga beliau dilahirkan. Allah adalah zat yang ahad as-samad, berdiri sendiri dan maha tunggal. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ingin membantah keyakinan yang lebih tua datang sebelum Nabi Muhammad SAW datang. Jadi konsep Allah Subhanahu wa taala memiliki anak itu sudah terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Yang kita kenal di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ibn Allah, وَقَالَتِ النَّصَارَ الْمَسِيحُ ibn Allah. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair adalah anak Allah. Siapa Uzair? Pernah dengar kisah Uzair? Uzair itu memang tidak dirinci di dalam sabda Nabi SAW. Apakah dia seorang nabi atau orang soleh? Tapi yang jelas dia adalah dari kalangan Bani Israel. Dia adalah sosok yang diceritakan Allah di dalam surat Al-Baqarah juz 3 ayat berapa ya? Au kalladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Jadi dulu Bani Israel itu pernah diserang oleh Nebukadnezar, raja Arab, raja dari Arab sebenarnya, penguasa dunia. Salah satunya yang diserang adalah kampungnya si Uzair. Uzair ini ahli ibadah. Ketika dia tidak keluar dari tempat ibadahnya kecuali karena sebab ada kebutuhan. Pastinya lagi ada perlu, ini keluar dari tempat ibadahnya, mengendarai keledai. Lalu kemudian ketika dia pulang dari perjalanannya, pas tengah hari, asap panas, lalu dia bernaung di salah satu reruntuhan bangunan yang begitu besar, yang hancur karena sebab serangan Nebukadnezar. Jadi sambil bernaung, batisnya ke atas, ini berabah gitu, bersender, mengetek ya. Lalu kemudian sambil mengeluarkan bekal makanannya. Lalu dia berkata, anna yuhyillahu hadhi ba'da mautiha. Bagaimana Allah akan mengembalikan sesuatu yang sudah hancur ini menjadi ada lagi. Artinya dia sedang membayangkan apakah betul hari kiamat itu akan terjadi. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghidupkan kembali sesuatu yang sudah rusak. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'amatahu Allahu mi'ata amin summa ba'atha. Lalu kemudian Allah matikan dia, wafatkan dia selama 100 tahun. Lalu kemudian Allah bangunkan lagi. Allah bangunkan lagi. Jadi imbah betakun dalam pikiran tadi, Allah matikan. Dan itu posisinya siang hari. Lalu kemudian setelah 100 tahun menjelang maghrib, Allah bangunkan. Lalu kemudian ditakunilah. Qala kam labith? Qala labithtu yawman aw ba'da yawm. Aku teguring ini paling setengah hari katanya. Karena dia ingat ketika dia bersandar, matahari sedang tengah-tengah, ketika dia bangun, matahari akan tenggelam. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Qala bal labitha mi'ata amin. Qala bal labitha mi'ata am. Ikam itu sudah tidur atau mati dalam masa 100 tahun. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fanzur ila ta'amika wa syarabika al-miyatasanna. Perhatikan makanan dan minuman. Belum tersentuh sama sekali. Wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Wanzur ila al-'idhami kaifa nunshiduha thumma naksuha lahma. Coba perhatikan keledai yang engkau naiki tadi. Ternyata keledainya sudah dalam bentuk tulang belulang. Lalu kemudian kata Allah, perhatikan tulang belulang tadi. Ternyata Allah susun kembali di hadapan Uzair tadi. Lalu kemudian hidup lagi. Nah, maka ketika dia hidup lagi,
buliklah dia di kampung. Nah, di kampung itu dia sudah kada pinandu lagi. Ini di mana gitu kan, maksudnya ini kampungnya kok sudah berubah, tapi dia ingat masih jalan pulang. Sampai dia melihat seorang wanita berumur 120 tahun. Yang mana kata Uzair, kalau betul dia adalah wanita yang bekerja di rumahnya di saat wanita itu umurnya 20 tahun. Dan wanita itu buta. Lalu kemudian si Uzair bertakun lawan si wanita. Apakah bujur ini rumah Uzair? Betul, jar si wanita. Tapi Uzair sudah pergi selama 100 tahun dan belum kembali. Berarti jar Uzair bujur nih. Berarti bujur nih kisahnya nih. 100 tahun. Maka kemudian jar Uzair, aku Uzair. Maka jar si wanita tadi, kalau betul ikam Uzair, maka doakanlah aku agar aku bisa melihat kembali. Karena yang aku tahu, Uzair adalah sosok yang doanya dikabulkan oleh Allah. Maka didoakan oleh Uzair. Lalu kemudian si wanita tadi melihat kembali dan melihat Uzair. Lalu dia pun lari ke tengah-tengah Bani Israel. Lalu kemudian berucap, Uzair kembali, Uzair kembali. Nah, setelah Bani Israel berkumpul di depan hadapan Uzair, lalu kemudian mereka masih menyaksikan, bujur Uzair kah kadakah? Jar mereka, lalu kemudian Uzair itu adalah keluarga penghafal Taurat. Kalau dia betul adalah Uzair, maka lantunkanlah Taurat sebagaimana diturunkan kepada ayahnya dulu. Maka diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir, ada cahaya dari langit yang kemudian menimpa Uzair. Lalu kemudian Uzair pun melantunkan Taurat sampai selesai. Imbah tuntung Uzair berucap melantunkan kitab Taurat sampai selesai. Lalu jar Bani Israel, anak Tuhan. Ini anak Tuhan. Nah, itulah lalu kemudian waqalatil Yahud Uzair ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Nah, kalau Al-Masih, ya kita tahu, orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Nabi Isa adalah anak Allah. Di tengah orang Arab pun ada keyakinan bahwa Allah itu memiliki anak. Di dalam surat An-Najm Allah berfirman, "Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal untha." Mereka yang tidak beriman dengan hari kiamat menyebut malaikat itu dengan sebutan wanita. Maksudnya dalam tafsirnya disebutkan bahwa orang-orang Kinanah dan Khuza'ah, cikal bakal termasuk bagian dari klan Quraisy itu, mereka meyakini bahwa malaikat-malaikat Allah itu adalah anak-anak wanita Allah Subhanahu wa taala. Jadi masing-masing bangsa ini punya keyakinan bahwa Allah itu memiliki anak. Kalau orang Yahudi menyebut Uzair anak Allah. Kalau orang-orang Nasrani menyebut Nabi Isa anak Allah. Orang-orang Arab menyebut malaikat-malaikat itu adalah anak-anak wanita Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun kemudian menyatakan lam yalid wa lam yulad. Allah membantah seluruh keyakinan tiga bangsa ini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya dengan walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah berdiri sendiri. Allah itu As-Sam. Dan ini menjadi sebuah sebuah insting manusia bahwa kekuasaan itu, yang berkuasa itu hanya satu. Kalau ada raja, behigaan lawan kerajaan yang lainnya, bisa hidup berdampingan? Kadang-kala pasti akan ada keinginan raja untuk menguasai kerajaan yang satunya. Itu sudah insting manusia. Itu udah insting manusia. Maka kadang mungkin ada konsep tiga Tuhan dalam satu. Tidak mungkin. Pasti akan ada yang menuntut menguasai salah satunya. Maka
Allah Subhanahu wa taala menegaskan Allah tidak butuh makhluk sama sekali. Allah berdiri sendiri dan sempurna kekuasaannya, sempurna sifat-sifatnya, sempurna nama-namanya. Maka siapapun yang mencukupkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan mencukupinya. Kada akan butuh pelindung yang lain, kada butuh sesembahan-sesembahan lain, kada butuh berharap kepada yang lain. Dan tidak ada satupun yang sekufu, yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita sudah meyakini kemahabesaran Allah dengan kemahaesaannya, maka tugas kita selanjutnya adalah al-ikhlas. Tugas kita adalah al-ikhlas. Apa al-ikhlas? Memurnikan seluruh tujuan ibadah kita hanya kepada Allah SWT. Kalau kita sudah paham Allah satu-satunya yang berhak untuk menyandang ketuanan, menyandang kemahaesaan, menyandang kemahasempurnaan, maka kepada Allah lah segala bentuk ibadah itu diserahkan. Kada perlu memohon kepada yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulun izin beberapa menit lagi. Ulun izin menambahkan di antara keutamaan surat Al-Ikhlas, di antara keutamaannya bahwa kada salah mun kita tuh sembahyang lalu kemudian ketujuh baca Ikhlas itu kada salah. Ya, beberapa riwayat dari Imam Bukhari, di antaranya adalah dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ada sahabat Nabi yang diperintahkan untuk mengimami di Masjid Quba. Setiap kali mengimami salat jahriyah, imbah membaca Al-Fatihah, selalu membaca Al-Ikhlas sebelum surat yang lain. Misalkan qul huwallahu ahad sampai walam yakul lahu kufuwan ahad, kada ruku. Melanjutkan misalkan wadduha atau apakah gitu, atau alif lam mim atau apa. Tapi pasti Al-Ikhlas dulu, lalu kemudian dilanjutkan dengan surat yang lain. Jamaah protes. Cakanya cukup bagi kamu untuk membaca Al-Ikhlas, kada usah ditambah-tambahi lagi. Maka jersey laki-laki ini, amun ikam ketujuh lawan aku imami, amun kada ketujuh aku tinggal, kada pengaruh, aku akan tinggalkan. Kada apa, amun ikam ketujuh aku tetap imam. Lalu kemudian manusia pun merasa terpaksa, karena apa? Karena kada ada yang lebih baik mengimami daripada orang ini. Lalu diadukan kepada Nabi SAW. Lalu ditanyalah kepada orang ini, kenapa jadi melakukan hal itu? Maka alasan sahabat ini adalah karena mencintai Al-Ikhlas, karena sangat mencintai surat Al-Ikhlas. Maka kata Allah kata Nabi SAW, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Sebab kecintaanmu kepadanya itu yang akan menjadikan kamu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nih ketujuh surat Al-Ikhlas karena sebab kemuliaan surat Al-Ikhlas, bukan karena pendeknya. Jangan karena handapnya, tapi karena maknanya bahwa ini adalah pengagungan yang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang membaca surat Al-Ikhlas diikuti dengan Al-Falaq dan An-Nas 3 kali di waktu subuh, 3 kali di waktu setelah salat asar, maka kata Nabi SAW, Allah akan cukupkan perlindungan bagi dia di hari itu. Allah cukupkan baginya segala sesuatu, perlindungannya, penjagaannya, rezekinya, dan sebagainya. Jadi itulah diantara keutamaan surat Al-Ikhlas. Mudah-mudahan semakin menjadikan kita mencintai surat ini dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita, dan Allah Subhanahu wa taala berkenan memasukkan kita semua ke surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.